Indonesia berpeluang besar mendapat kuota haji tambahan pada 2023. Namun di balik manfaat, ada juga konsekuensi kuota haji tambahan. Apa saja? Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info haji terbaru. Bersiaplah jamaah haji Indonesia dengan rencana kuota haji tambahan. Berkah atau beban? Simak ulasannya. Seperti dugaan Spirit Haji Mabrur, kunjungan Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas selain mengecek langsung perkembangan persiapan layanan jamaah haji tahun 2023, juga meminta tambahan kuota jamaah haji Indonesia dan petugas. Alhamdulillah, pemerintah Saudi merespon permintaan tambahan kuota jamaah haji dan petugas haji Indonesia. Indonesia menjadi negara yang paling berpeluang besar mendapatkan kuota haji tambahan pada 2023. Pernyataan ini disampaikan langsung Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Taufik F. Al-Rabiah, kepada Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas. Indonesia jadi prioritas Kerajaan Arab Saudi untuk mendapat tambahan kuota jamaah, kata Yakut usai bertemu dengan Taufik di Jeddah. Menteri Agama telah meminta agar kuota tambahan haji diumumkan lebih awal. Alasannya selalu saja butuh waktu persiapan dalam proses pengisian kuota jamaah, mulai dari penyiapan dokumen, paspor, pemvisaan, serta penyediaan layanan. Saya minta tambahan kuota jamaah tersebut disampaikan lebih awal agar bisa terserap maksimal, ujar Yakut. Di samping itu, kabar gembira dari pertemuan tersebut, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi setuju memberikan tambahan kuota petugas haji Indonesia. Alhamdulillah, kita dapat kuota tambahan petugas, kata Yakut. Menurut Yakut, tambahan kuota petugas akan difokuskan dalam penguatan layanan jamaah lansia, lanjut usia. Maklum, dari 203.320 kuota haji reguler, ada lebih 64.000 jamaah yang masuk kategori lansia. Akan ada rekrutmen khusus untuk pengisian tambahan kuota petugas dan difokuskan pada penguatan layanan lansia. Upaya penambahan kuota jamaah haji sudah disampaikan oleh Menteri Agama Yakut saat Indonesia dan pemerintah Arab Saudi menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji 221.000 yang terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler, 17.680 jamaah haji khusus, dan 4.200 kuota petugas. Saat itu, Menteri Agama Yakut berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia, sehingga bisa mengurangi jumlah antrean jamaah haji. Sementara Menteri Taufik mengaku sangat senang untuk bisa memberikan tambahan kuota jamaah haji Indonesia. Apalagi Indonesia negara penting bagi Saudi. Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan, kata Taufik. Jadi, jawaban pemerintah Saudi pada 2 kali pertemuan dengan Indonesia sama. Menjadi prioritas atau baru komitmen. Soal berapa jumlah atau kapan berikan kuota tambahan haji, belum pasti infonya.
Komitmen Saudi ini kemungkinan juga disampaikan ke negara lain. Pandangan banyak orang, tambahan kuota haji untuk jamaah Indonesia menjadi info segar. Karena itu, dalam beberapa periode, Menteri Agama atau pejabat yang tidak terkait dengan haji mengusulkan atau mencoba melakukan lobby untuk mendapat tambahan kuota haji. Menurut versi Spirit Haji Mabrur, ada plus atau manfaatnya, tapi ada juga sisi minus atau konsekuensi dari tambahan kuota jamaah. Plusnya jelas, mengurangi antrean jamaah haji Indonesia dengan jumlah daftar tunggu 5,3 juta orang dan masa tunggu keberangkatan lama hingga di beberapa daerah ada yang lebih dari 50 tahun. Jamaah senang karena peluang keberangkatan ke Tanah Suci lebih besar dan tahun keberangkatan mungkin lebih cepat. Menjadi alternatif bagi jamaah haji khusus untuk menambah kuota haji dengan kesiapan penyelenggara ibadah haji khusus mengelola tambahan kuota. Dari sisi negatif berupa tantangan dan konsekuensi, jika diberikan mendadak jelang keberangkatan kloter jemaah, sulit untuk koordinasi untuk persiapan layanan jamaah. Mungkin kuota diberikan dari sisa kuota negara lain yang tidak terpakai. Pada 2015, Saudi menawarkan tambahan kuota haji 10.000 orang untuk Indonesia. Namun karena pemberitahuannya sangat terlambat, seminggu sebelum closing date masuk Makkah, tambahan kuota dipakai untuk tahun berikut. Distribusi tambahan kuota untuk siapa dan apa memberikan keadilan untuk tiap embarkasi? Sementara konfigurasi dan keberangkatan jamaah sudah terjadwal. Sosialisasi kepada jamaah menyangkut kesiapan mental, fisik, ilmu, dan kesanggupan melunasi biaya perjalanan ibadah haji dalam waktu singkat. Distribusi tambahan kuota jamaah agar tidak salah sasaran ke pihak yang tidak berhak berangkat, sehingga perlu ada kontrol dan audit. Fakta setiap tahun selalu terjadi kuota haji yang tidak terpakai alias jamaah tidak jadi berangkat karena berbagai alasan, kesehatan, finansial, atau kepentingan lain. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Saudi Agus Maftuh AB Gebril mengungkapkan data kuota jamaah tidak terpakai. Seluruhnya malu minta tambahan kuota. Wong kuota yang diberikan tidak habis. Tentu Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH ikut tambah pening. Tidak bisa menolak untuk menyiapkan biaya tambahan kuota jamaah haji 90 juta kali 10.000 jamaah atau sekitar 900 miliar rupiah. Termasuk tambahan nilai manfaat sekitar 400 miliar rupiah milik dana jamaah yang belum berangkat. Terjadi kepadatan jamaah khususnya di Mina karena kapasitas Mina terbatas dan belum ada skema menyeluruh tenda jamaah bertingkat. Mepetnya penyiapan tambahan petugas haji yang amanah, profesional, dan tidak asal comot dengan pelatihan untuk melayani jamaah, terutama jamaah lansia. Idealnya, kuota haji tambahan diberikan jauh sebelum musim haji, agar punya cukup waktu untuk membahas dan menyiapkan fasilitas jamaah dengan baik. Distribusi jamaah terkontrol dan tidak memberatkan keuangan haji.
tambahan kuota haji yang dinilai baik harus dikelola untuk mengurangi resiko dan memberikan manfaat pada penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.